Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Islam, ilmu kebudayaan dan kearifan lokal. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Mas Rayanda Novia Muryatama dan saya sendiri Muhammad Aji Sukma. Oke, Oke, kita lanjut. jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang Islam, ilmu kebudayaan, dan kearifan lokal. Oke, pendahuluan. Islam sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan komprehensif, di samping mengandung ajaran utama yakni sebagai syariah, Islam juga memotivasi umatnya untuk mengembangkan kebudayaan Islam, yakni kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Secara umum, definisi kebudayaan dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, antara lain yang pertama, pendekatan deskriptif, menyatakan kebudayaan merupakan keseluruhan yang amat kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendekatan historis. Kebudayaan merupakan sejumlah totalitas dari organisasi dan warisan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang bermakna yang dipengaruhi oleh watak dan sejarah hidup suatu bangsa. Yang ketiga, pendekatan normatif. Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekumpulan ide-ide dan kebiasaan yang mereka pelajari, mereka miliki, kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. 4. Pendekatan psikologi. Kebudayaan merupakan semua kelangsungan dari proses belajar suatu masyarakat. Yang kelima, pendekatan struktural. Kebudayaan merupakan pekerjaan dan kesatuan aktivitas sadar manusia yang berfungsi membentuk pola umum dan melangsungkan penemuan-penemuan baik yang material maupun yang non-material. Yang keenam, pendekatan genetik. Kebudayaan merupakan produk alat-alat, benda-benda ataupun ide dan simbol. Dari definisi kebudayaan di atas, maka dapat dipahami kebudayaan merupakan sesuatu persoalan yang sangat luas cakupannya. Namun esensi dari semua itu adalah bahwa kebudayaan pada dasarnya melekat pada diri manusia. Oleh karena itu wajar manakala definisi yang masyhur di kalangan kita adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang dilakukan dengan sadar. Kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan syariah Islam. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk kebudayaan manusia dapat kita klasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam, manakala produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariah. Iklan. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Salah satu prinsip pokok kebudayaan Islam adalah bahwa produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan syariah Islam. Hal ini senada dengan kaidah fikih yang menyatakan al-adatu muhkamah, yang artinya segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan syariah Islam, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang islami. Dengan kata lain, jika kita berbicara kebudayaan, maka segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat manakala tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat diklasifikasikan sebagai kebudayaan Islam. Sejarah intelektual Islam. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodisasi sejarah kebudayaan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 fase atau periode, yakni yang pertama periode klasik, yaitu periode yang dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periode pertengahan, yaitu periode antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga periode modern, yaitu antara tahun 1800 sampai sekarang. Oke. Saya
Halo, Mas Raya? Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini lahir beberapa ulama dan filosof besar dalam Islam. Dalam Ada itu para imam mazhab yang terkenal dengan Al-Imamu Mazahibul Arba'in yang terdiri atas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali merupakan tokoh yang hidup dan mengembangkan dialektika pemikiran keagamaannya pada periode ini. Dalam bidang filsafat pada periode ini tercatat nama-nama besar seperti Al-Kindi pada 801 Masehi, Al-Razi pada 865 Masehi, Al-Farabi 870 Masehi, Ibn Miskawai 930 Masehi, Ibn Sina 1037 Masehi, Ibnu Bajah 1138 Masehi, Ibnu Rusdi 1126 Masehi, dan yang lainnya. Monggo Mas. Wah. Mas Haji. Oke, saya lanjut ya. Pada periode ini Islam sedang dalam masa puncak kejayaannya, baik dalam ilmu filsafat maupun ilmu keagamaan. Jadi Islam pada waktu itu sangat jaya. Kejayaan tersebut termanifestasikan dalam kejayaan Islam lewat dinasti Umayyah pertama yang berpusat di Damaskus, dinasti Umayyah II yang berpusat di Andalusia atau Spanyol, dan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada periode ini Islam bisa dikatakan sedang mengalami masa kemunduran. Hal ini ditandai dengan munculnya kecenderungan untuk mempertentangkan antara akal dengan wahyu, imam dengan ilmu dunia dan akhirat. Dalam diskursus pemikiran kontemporer yang memundurkan Islam pada periode ini yang masih terasa hingga sekarang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses sejarah yang ditandai dengan meluasnya pemikiran Al-Ghazali yang cenderung memisahkan filsafat dengan agama. Lewat pemikiran Al-Ghazali pula, himmah untuk melakukan eksplorasi ilmu agama filsafat mulai meredup, yang dalam hal ini ditandai oleh pandangan Al-Ghazali yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Beberapa karya Al-Ghazali yang berkenaan dengan hal ini seperti yang terungkap dalam Tuhfatul Falasih atau Kerancuan Filsafat. Periode modern 1800 sampai sekarang ini merupakan periode yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam. Periode ini sekaligus menandai perkembangan resistensi terhadap pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan pintu ijtihad dalam Islam telah tertutup. 5. Kearifan lokal Islam di Indonesia. Nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia terdiri dari pertama, transmisi Islam ke Indonesia bukan hanya pada sisi ajaran dogmatis keagamaan saja, melainkan juga dibarengi oleh proses alkulturasi budaya antara para pembawa ajaran Islam dengan budaya lokal setempat. Jadi Islam Indonesia itu budayanya sangat menyatu. Pada waktu itu kalangan muslim Indonesia seringkali juga mengalami kerancuan dalam memahami mana yang ajaran Islam dan mana yang merupakan hasil alkulturasi budaya setempat. Beberapa pola demikian dapat kita cermati dalam tradisi memakai pakaian ala Arab seperti gamis dan sorban. Beberapa bukti masuknya nilai-nilai Islam dalam produk budaya setempat atau proses alkulturasi dapat dilihat dalam pola dakwah yang dikembangkan oleh para wali di tanah Jawa seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan instrumen pewayangan sebagai media dakwah. Di samping itu, berkembangnya produk budaya lokal yang telah mengalami alkulturasi dengan nilai-nilai Islam dapat dilihat juga dalam perkembangan perkampungan Arab di Indonesia yang dibarengi dengan perkembangan keseniannya seperti tari Japans yang merupakan ciri khas dari masyarakat Arab Indonesia. Oke, sudah itu aja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.
Oke, halo. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Atau Mas Al mau bertanya? Silahkan. Jika iso. Iku Bang, 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 takon dengan bang, background. bang, bang. Kirimi PPT-nya rep, bang. Oke, sebentar. Monggo sudah saya kirim di grup. Sangat jelas. Oke, di sini ada Mas Agung, Mas Abdul Aziz Al Baihaqi. Tak ono Iku loro. sendiri. Tak ono loro. Mas Ryan Danovian, Mas Wisnu Ginanjar, Imam Muzaki, Mas Ilham, Mas Lutfian Hanif, Ridho Akil Saputra Syalagan, Mas Januar, Mas Dimas Firmansyah, Mas Bintang Bahariawan, Niken Ayu Ambarwati, Muhammad Abdul Aziz, Monggo. Rian Haidar Latif, dan Mbak Aisyah Ulya. Oke, Mas Imam, sepertinya ada pertanyaan. Monggo Mas Imam. Halo Mas Raya, gimana, cukup? Tidak ada pertanyaan sepertinya. Ya, cukup. Lanjut Mas. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, seperti itu cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Aziz Sukma bersama dengan Ryan dan Novian Muryatama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.